Assalam yang melanjutkan belajar di Al-Azhar juga lumayan banyak, sehingga tidak merasa asing dari sisi alma maternya. Kemudian dari teman-teman yang lain, masyarakat Indonesia waktu itu di Kairo pada zaman saya itu sekitar 2.500. Masuk Ustadz Abdul Somad itu angkatan di bawah saya dan ya masih mengenal beliau dengan baik. Ada Kang Abik ya yang bikin ayat-ayat cinta, dan teman-teman lain yang banyak berkiprah dan memberikan kontribusi buat bangsanya. Kemudian saya dulu mengambil jurusan di hadis. Ya. Di sana itu Fakultas Usuluddin, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada filsafat. Kebetulan saya mengambil ilmu hadis, tapi pada saat saya pulang ke tanah air, mungkin saya lebih banyak terjun ke dunia usaha ya. Mungkin nggak nyambung dengan keilmuannya, tapi ya bagi saya dimanapun kita berada dan background dari keilmuan kita, paling tidak kita bisa mempunyai peran yang walaupun sedikit itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat lingkungan yang terkecil kita, mungkin lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat setempat. Syukur-syukur bisa memberikan manfaat untuk negara kita yang lebih luas. Sampai sekarang saya mungkin bergerak di dunia usaha ya. Saya kebetulan membangun Al-Fatur PT Alfa Kaza Mustika. Al-Fatur ini lebih concern ke bisnis di umroh dan haji khusus. Kebetulan usaha yang saya jalankan ini alhamdulillah dari sisi perizinan, alhamdulillah semuanya sudah lengkap dan sudah setara dengan teman-teman yang lain. Artinya tidak ada alasan untuk tidak bisa bersaing dengan teman-teman yang lain, karena dari sisi perizinan kita udah lengkap semuanya. Dan nanti mungkin saya akan ceritakan sebelum kita cerita lebih dalam mengenai sisi bagaimana kita berbisnis dan bagaimana kita melakukan usaha. Mungkin sebagai pengantar sebelum kita bercerita secara empiris apa yang pernah saya jalani bagaimana membangun bisnis, kita mungkin bisa melihat peradaban manusia dari awal sampai sekarang ini sebenarnya apa yang sudah dilalui dan kita berada pada titik mana yang mesti kita harus sikapi dan kita harus cermati untuk kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan. Karena itu terkait dengan bagaimana kita menjalankan usaha. Tentu usaha yang kita jalankan, kita background-nya adalah anak pesantren, tentu ada hal-hal yang kita jalankan sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan rule dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Jadi kalau kita melihat dari peradaban manusia, kita bisa mengenal bahwa kehidupan dulu ada orang masuk pada zaman batu di mana orang bergerak melakukan sesuatu mengandalkan hal-hal yang bersifat alam. Kemudian kita juga bisa mengenal pada masa di mana manusia punya interaksi dan diharuskan berinteraksi dengan alam juga di masa pertanian, di mana mengelola hal-hal yang bersifat agrobisnis ya pada saat itu. Sampai kita juga mengenal di mana manusia diperkenalkan dengan teknologi pertanian. Kemudian masuk pada masa
industri, orang-orang kampung semuanya bergerak, berhijrah menuju kota karena mereka berharap pada masa industrialisasi ini mereka bisa mendapatkan penghidupan dan perubahan ekonomi yang lebih baik. Kemudian berlanjut lagi masa industrialisasi, kita masuk pada era informasi dan teknologi informasi yang seperti yang kita rasakan sekarang. Orang dimanapun berada, dari pelosok negeri manapun, untuk saat ini kita tidak pernah terlepas dari jejak digital, ya, istilah orang mengatakan seperti itu. Setelah teknologi informasi yang begitu masif dan begitu canggihnya seperti sekarang, kadang-kadang kita lelah dan merasakan apa sih sebenarnya yang dicari oleh manusia, apa yang dicari oleh kita. Tentu mereka akan kembali lagi kepada zat yang maha penguasa, yaitu di mana mungkin saatnya ada informasi spiritual, di mana kita membangun bisnis, membangun usaha tidak terlepas dari hal-hal yang ditetapkan oleh zat yang menguasai alam semesta. Kita bisa membayangkan dulu, ya, mungkin kalau dari sisi usaha yang saya jalankan, dalam banyak pertemuan, teman-teman mengatakan bisnis umroh, bisnis haji ini bisnis yang tidak pernah mati. Sebagian yang lain mengatakan bisnis pariwisata, bisnis jasa, dan lain-lain yang mungkin mereka merasakan bakalan dikdaya dan tidak akan tergoyah atau tidak akan tergoncang dengan hal-hal yang lain, karena memang semuanya manusia itu membutuhkan hal seperti itu. Kita bisa ngebayangkan seperti bisnis di umroh dan haji ini, semua orang membutuhkan, ya, kebutuhan spiritualnya mereka itu selalu ingin bersujud di depan Ka'bah, selalu ingin pergi ke sana, selalu ingin mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Semua orang mengatakan seperti itu, bisnis yang tidak pernah akan mati. Tapi pada waktu yang sama, dengan kehadiran COVID-19, semuanya ambiar. Ya, yang sebelumnya orang-orang merasa bahwa bisnisnya ini bakalan tough, bakalan kuat, dan mungkin tidak akan tergoncang dengan hal-hal yang lain. Dengan virus yang tidak tampak oleh mata, itu semuanya tidak bisa mengelak dan semuanya terkena dampaknya. Inilah manusia mungkin pada saatnya mereka akan sampai kepada yang namanya informasi spiritual, di mana kehidupan kita tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat zat yang menguasai alam semesta ini. Kemudian kita juga melihat pada masa yang sekarang ini, di mana sistem perekonomian kita melihat sistem kapitalis liberal yang mengubah konsep hidup manusia lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat materialistik. Kemudian memicu keserakahan sampai kehilangan fungsi sosial dan timbul kerusakan di muka bumi. Zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan yang ada di bumi dan yang ada di alam semesta ini semata-mata adalah oleh tangan-tangan manusia yang merusak itu. Kemudian kita juga menanyakan kenapa kita harus berbisnis, ya? Kenapa kita harus memulai bisnis? Karena kalau kita membangun usaha itu
itu akan bisa menggerakkan roda perekonomian. Kemudian bisnis itu akan membuka lapangan pekerjaan, dan bisnis itu bisa memberikan sumbangan dalam jumlah yang sangat besar. Dan bisnis mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung. Juga bisnis bisa mengendalikan dunia. Kemudian ya seperti yang ditampilkan di slide itu, bisnis merupakan upaya membangun nilai kebermanfaat yang dilakukan secara berkesinambungan yang hasilnya dapat dirasakan nilai kebermanfaatannya oleh banyak orang. Jadi yang kita lakukan membangun bisnis itu tentu ada efek domino yang kita berikan kepada paling tidak masyarakat yang terdekat dengan lingkungan kita, yang bisa memberikan kebermanfaatan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada negara kita. Kemudian kalau dari sisi literaturnya, tentu kita banyak menemukan hal-hal yang sudah diisyaratkan, yang sudah dimaktubkan dalam Al-Quran, seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Artinya, dengan kita membangun bisnis, kebermanfaatannya kita berikan kepada banyak orang, itu yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah yang sangat pedih. Tentu ketika kita membangun bisnis yang baik dan kita mampu memberikan kontribusi, itu feedbacknya juga akan kembali kepada kita sendiri. Dan saya kira hal-hal lain yang termaktub dalam Al-Quran maupun dalam hadis kita sama-sama anak pesantren, saya kira bisa mempelajari lebih banyak. Kemudian ada yang namanya etika berbisnis dan lain sebagainya. Nah, pada saat manusia kembali kepada spiritualnya dan mereka membutuhkan bahwa kehidupan ini betul-betul ada yang menguasai dan ada yang mengendalikan. Dari sisi spiritual, tentu pemain bisnis, pemain usaha itu mereka juga membutuhkan dengan hal-hal yang bersifat spiritual itu, yaitu bisnis yang memang berdasarkan nilai-nilai yang luhur yang telah Allah ajarkan untuk membuka pintu-pintu rezeki dengan keberkahannya. Jadi ada istilah spiritual bisnis yang bisa mengantarkan kehidupan manusia lebih bersifat lebih harmoni, ya, living of harmony antara kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rule ataupun landasan yang kita lakukan adalah kita berdasarkan dengan hal-hal yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada keselarasan ketika kita membangun, tidak merusak alam, sehingga akan tercipta living harmony, keseimbangan antara kehidupan manusia, alam, dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Mas Fisar bisa memulai, ya ini sekedar pengantar bagaimana kita mereview dari peradaban manusia, kemudian kita sampai di mana keberadaan kita yang sekarang, yaitu manusia pada waktunya mereka akan sampai kepada hal-hal yang bersifat spiritual, atau kita bisa mengenalnya dengan bisnis spiritual.
Kemudian dari hal lain ya, nanti mungkin dari host kita Mas Tisar bisa memberikan hal-hal yang apa sih sebenarnya sesuai dengan tema yang kita bahas atau yang kita bicarakan pada sore hari ini. Bagaimana kita memulai bisnis, kemudian apa yang harus kita lakukan dan hal-hal apa yang bisa memperkuat bisnis yang kita lakukan. Silakan Mas Tisar, mic-nya diaktifin biar kita lebih interaktif lagi, Pak. Mas. Oke. Mungkin gini ya. Dulu waktu memulai bisnis, Mas Alfa itu memulai bisnisnya itu seperti apa gitu? Waktu dulu memutuskan untuk memulai bisnis awalnya. Kalau kita bicara tentang memulai usaha ya, kalau pengalaman saya adalah apa yang kita bisa lakukan sekarang, lakukanlah. Kadang-kadang saya menemukan beberapa pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih bisnis ini bisa berkembang, kok sekarang sudah bisa mendapatkan ya income yang lebih bagus, kemudian sudah ya, boleh dikatakan mulai atau sudah mulai mapan dari sisi usahanya. Kalau saya mengatakan dengan teman, mulailah sedini mungkin, mulailah melakukan sesuatu seawal mungkin, karena usaha ini butuh waktu, butuh perjuangan, dan seleksi alam itu pasti akan terjadi. Nggak mungkin bisnis sekonyong-konyong bisa dilakukan, dan membangun sesuatu tentu kita sangat bisa memahaminya, perlu waktu, dan kita juga perlu berkontemplasi, perlu memikirkan hal yang secara alami ya. Jadi seperti teori yang sering kita lihat, orang berlari itu tidak ujuk-ujuk bisa berlari, pasti dia melakukan proses yang begitu lama. Orang dilahirkan, melahirkan sebuah bisnis, dia akan merangkak, dia akan tertatih-tatih, dia akan berjalan dengan belum sempurna, kemudian dia bisa berjalan sempurna, akhirnya dia bisa berlari. Kemudian satu hal lagi yang bisa saya katakan, ketika kita ingin mendapatkan limpahan rezeki atau seseorang ya, kita menggunakan logika sederhana. Kalau kita akan diberikan sesuatu, pasti kita punya tempat. Pasti kita punya air yang turun dari langit. Yang kita persiapkan adalah kita menyiapkan wadahnya. Nah, pada saat kita menghendaki sesuatu kucuran dari pintu-pintu langit yang terbuka itu, tentu kita harus siap dengan wadah yang kita ciptakan. Apapun yang bisa kita lakukan. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan kucuran kepada kita kalau kita tidak mempunyai wadah yang sesuai dengan tempat kita menampung. Kalau tambungan kita kecil, tentu kita akan menerima sesuai dengan tempat yang kita buat. Kalau tambungan kita besar, itu insya Allah juga akan memberikan limpahan keberkahannya kepada tempat yang besar itu.
bagaimana menciptakan usaha tempat ini kecil atau besar, tentu kita bisa melihat dari pergerakan itu hal-hal yang sederhana, logika yang bisa saya sampaikan. Allah itu memberi, kalau saya berpandangan adalah sejauh mana kita mampu mengelola amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba kita perhatikan. Pada saat ini mungkin saya berkontemplasi apa yang pernah saya lalui dalam kehidupan ya. Jadi kalau kita sudah mampu dipercaya untuk mengelola uang yang jumlahnya katakan 10 juta, insya Allah Allah akan berikan kita dan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau pribadi kita sudah mampu mengelola angka-angka tertentu, maka nggak usah khawatir, Allah akan berikan sesuai dengan kekuatan kita, bagaimana kita mengelola amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin berhubungan dengan spiritual bisnis ya. Jadi itu perjalanan-perjalanan yang saya rasakan, dan saya kira itu bisa berlaku buat hal-hal yang lain. Dulu waktu memulai usaha, memiliki berapa karyawan ya Mas? Waktu awal-awal dulu memulai usahanya. Pada saat awal membangun usaha, ya tentu saya sendiri yang bergerak. Kemudian waktu zaman itu tahun 2007-2008 itu masih ada mesin fax. Kemudian saya karyawan 1. Modal utama bisnis bagi saya bukan karena modal yang begitu besar. Saya betul-betul membangun usaha ini dari zero ya, tidak pakai pinjaman, tidak pakai kucuran uang dari orang tua. Tapi yang saya lakukan adalah kepercayaan yang besar, yang kita bisa dipercaya oleh orang lain untuk menerima uang yang diberikan kepada kita. Itu pengalaman yang saya dapati. Saya ngebangun bisnis ya, mungkin orang kalau melihat bisnis tour and travel, terutama yang bergerak di umroh dan haji, itu banyak sekali item yang harus dipersiapkan. Kalau sudah settle, perizinannya sudah lengkap ya, seperti bank garansi untuk umroh aja itu 200 juta yang harus kita siapkan. Kemudian untuk haji khusus 500 juta. Apalagi kalau kita sudah masuk sebagai provider visa yang menyediakan visa umroh itu sekitar 1,5 miliar gitu. Tapi saya melewati semuanya, itu tidak harus menyiapkan uang yang begitu besar untuk kita menaruh di bank sebagai bank garansi. Yang saya lakukan dulu adalah bagaimana ngebangun bisnis itu sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Yang saya lakukan pertama adalah ya seperti air mengalir saya, Mas Tisar. Jadi tidak ada sesuatu yang dipaksakan. Saya dulu ngebangun bisnis running Alfatur, bisnisnya jalan. Waktu itu belum ada legal yang saya buat, ya biarkan saja. Tetapi transaksi sudah berjalan dan transaksi sudah berjalan, tetapi saya belum ada badan usaha. Setelah saya punya uang yang cukup untuk membuat legal badan usaha, barulah saya kontak notaris. Ya sekitar
kita bikin PT itu mungkin biayanya sekitar 7 juta lah dari dulu sampai sekarang mungkin masih sama. Kemudian begitu PT sudah terbangun, badan usaha sudah terbangun, kita melakukan sesuai dengan kalau di umroh haji itu kita harus berafiliasi dengan perizinan tour dan travelnya. Saya ketika itu baru 2008 berjalan, 2010 baru saya membuat legal dan pariwisata di tahun yang sama, karena ya memang kemampuan pada saat itu kita tidak punya cukup uang untuk membayar hal-hal yang besar itu. Tetapi pada waktunya semuanya sudah terlampaui dan kita bisa eksis dan bisa setara dengan teman-teman yang lain, dan kita mampu bersaing dengan teman-teman yang lain di industri yang sama. Itu dulu yang saya jalankan. Jadi kita bisnis mengalir saja sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu kalau model yang saya jalankan ya, tergantung orang ini mau sabar atau tidak. Kadang-kadang bisnis itu pengen bulan ini kita buat PT-nya, bulan depan sudah punya profit yang luar biasa. Saya kira saya melakukannya sesuai dengan sunatullah aja, artinya pada saat lahir, kemudian ada masa saat lahir, kemudian kita mengikuti tahapan merangkak, berjalan, tertatih-tatih sampai bisa berjalan, dan kita alhamdulillah bisa berlari. Itu hal-hal yang saya alami ya. Kemudian sisi yang lain, tentu ada tantangan, tentu ada hal-hal yang menyulitkan kita dalam kita berusaha, tapi kita nggak usah gentar dan kita nggak usah takut dengan tantangan itu. Itu kalau saya mengartikannya sebagai ujian ya. Kalau kita mau naik kelas, ya, pasti kita mengalami yang namanya ujian. Ya, kita mau dari kelas 1 mau naik ke kelas 2, pasti kita dihadapkan dengan ujian-ujian yang kita lalui gitu ya. Siapapun, bukan hanya dalam dunia usaha ya, kehidupan berumah tangga pun pasti mengalami yang namanya ujian. Kalau orang yang tidak mengalami ujian, ya berarti dia tidak akan pernah naik kelas. Dan saya menanyakan orang yang nggak pernah diuji, jangan-jangan juga dia nggak sekolah. Artinya di luar dari sistem kehidupan manusia gitu ya. Jadi ujian adalah teman kehidupan kita, dan kalau di dalam dunia usaha itu kita maju terus dan tidak perlu tidak perlu panik dan tidak perlu takut menghadapi hal-hal yang seperti itu. Dan ujian itu pasti Allah berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau di dunia usaha ya, orang ditipu, mungkin ditipu 200 juta atau 300 juta. Kalau kita mampu untuk menyelesaikan ujian kita sesuai dengan besaran kita dan kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan. Lanjut Mas Tisar, apalagi Pak Mas Tisar, waktunya udah seperempat jam bagaimana pertanyaan, bagaimana bisa membuat usaha yang sudah dirintis kemudian bisa stabil, dan apa sih yang menjadi tantangannya ketika membuka bisnis Biro Haji Travel dan Umroh ini? Kalau soal stabil dan tidak stabil ya, Mas Tista dan teman-teman yang lain, kalau saya melihatnya adalah kalau sekarang, masa sekarang, mungkin bukan hanya tour and travel saja yang lagi tiarap, lagi tidak berproduksi apa-apa gitu. Saya kira bisnis yang lain juga mengalami hal yang sama. Tetapi pelajaran yang sangat besar yang saya rasakan pada saat sekarang ini, kita perlu mempersiapkan
amunisi kita, paling tidak untuk 1 tahun ke depan kita itu aman. Ya. Apa yang bisa membuat kita survive? Ya, income kita, profit kita itu jangan kita gunakan seluruhnya untuk kebutuhan atau keinginan kita gitu. Kita harus ada simpanan untuk memikirkan paling tidak 6 sampai 1 tahun ke depan. Jadi ketika hal-hal seperti ini terjadi, paling tidak kita masih ada nafas dan masih ada waktu kita melakukan recovery atau hal-hal lain yang harus kita lakukan di era pandemi ini, di mana kita sama sekali tidak ada income yang masuk. Berarti kan harus tabungan yang harus dicurahkan, yang harus dikeluarkan di masa-masa sekarang, gitu kan. Nah, kalau kita di dunia usaha, tentu pada saat kita memiliki profit, pada saat kita memiliki income, yang kita lakukan adalah kita menempatkan pada sektor-sektor investasi yang strategis, yang suatu saat itu bisa kita pergunakan dengan mudah. Jadi instrumen yang digunakan kalau saya pribadi itu ya ada simpanan emas, dan kita masukin juga ke hal-hal yang investasi itu tidak usang termakan zaman ya. Mungkin kita beli ruko atau kita membeli tanah untuk simpanan, sehingga kalau dunia usaha kita mati, kemudian tabungan kita 1 tahun berjalan kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk membayar karyawan saya masih dibayar 50% sampai sekarang, walaupun mereka tidak bekerja. Tabungannya sudah habis, ya baru simpanan kita jual. Ada emas kita jual, ada tanah atau ruko mungkin kita jual gitu, Sah. Jadi itu yang membuat paling tidak persiapan pada hal-hal yang ya, yang terjadi seperti sekarang ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bagaimana kita mempersiapkan amunisi kita paling tidak 6 bulan, 1 tahun ke depan, sehingga kita aman. Saya kira bukan di dunia usaha saja ya, di dalam rumah tangga kita pun kita perlu mempersiapkan hal yang seperti itu. Ketika terjadi hal-hal yang seperti sekarang ini, pandemi yang kita rasakan sekarang ini, paling tidak kita masih punya nafas untuk 2-3 bulan atau bahkan 1 tahun, sambil berjalan kita berpikir bagaimana kita switching untuk usaha kita yang bisa kita lakukan. Apa yang kita lakukan sekarang? Ya seperti saya dan teman-teman sekarang, karena di bisnis umroh dan haji ini tidak berjalan, kita berpikir apa yang tren sekarang gitu kan. Tren sekarang ini orang lagi pada mania sepeda setiap hari. Nah, kita coba gunakan kemampuan kita. Saya ada beberapa dengan teman-teman lagi mau import sepeda semacam Brompton tapi buatan China gitu kan. Nah, ini yang lagi saya lakukan dengan teman-teman, jualannya ya mudah-mudahan bisa laku, nanti Mas Tisar bisa jadi resellernya lah. Atau teman-teman yang lain ya. Karena harganya cukup bagus di sana, dan ini sekedar kita sharing aja. Jadi kita sekarang sedang menyusun untuk siapa SNI, yang mudah-mudahan sebentar lagi selesai, dan barang itu untuk tahap awal mungkin kita satukan konten 2 sepeda sudah datangkan. Nanti boleh lah saya pamerin di grup-grup teman-teman ya dalam rangka jualan gitu. Nah, itu adalah bagian dari switching kita mempertahankan kekuatan fondasi ekonomi yang paling sempit di keluarga kita, sehingga ketika kita terjadi hal-hal seperti ini kita masih mampu berpikir bagaimana kita men-switch atau
segera memutuskan bagaimana kita mengalihkan usaha kita yang lagi sedang berjalan. Kecuali teman-teman yang lain yang sebagai ekspatriat atau PNS atau pejabat, mungkin gajinya masih jalan terus seperti Mas Alfian Kombo. Mungkin buat teman-teman yang lainnya yang mau bertanya, monggo silakan. Mas Alfian, mau yang mau bertanya? Silahkan dikasih reaksinya aja. Kalau masalahnya, kalau bagi saya, terutama teman-teman yang siapapun lah, teman-teman terutama yang masih produktif, mulailah sekarang melakukan sesuatu untuk nanti 10-20 tahun ke depan, baru teman-teman kita yang lain di kanan kiri, kok kamu bisa seperti ini ya? Karena kita memulainya lebih cepat dari mereka. Saya teman yang masuk di bisnis yang sama di sektor usaha yang saya jalanin, itu saya menjumpai mereka baru memulainya setelah pensiun. Sehingga karena bisnis ini juga butuh kekuatan, butuh fisik, butuh pemikiran, sehingga juga tidak akan bisa optimal dan gayanya tentu berbeda dengan anak-anak muda yang berbisnis. Oleh sebab itu saya menyarankan ke adik-adik saya ya yang di Asalam, kalau memang passionnya di bisnis atau berniat untuk jadi pengusaha, mulailah dari sekarang. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apapun yang kita lakukan. Kata Hairul Tanjung, lakukan sesuatu yang terbaik, jangan dilihat dari nilai uangnya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita dan kita berbisnis, nanti uang itu akan mengikuti apa yang kita kerjakan. Jadi lakukan aja. Nah, kalau kita tidak melakukan dan kita tidak mencoba, hanya kita mendengarkan dan berteori saja dan sering membaca dan kita tidak pernah mempraktekkan sesuatu, ya kita tidak akan pernah tahu apa yang dirasakan di dunia usaha itu. Assalamualaikum Mas Zaki. Mudah-mudahan ya yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, kita dalam berusaha, dalam berbisnis tentu akan memberikan kebermanfaatan buat banyak orang. Jadi kalau dalam konteks Al-Quran itu wajahidum bi amwalikum wa anfusikum. Jadi pada saat Allah memberikan sinyalemen dalam Al-Quran, kamu berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah. Itu yang pertama kali disebutkan adalah dengan hartamu. Bagaimana kita akan berjuang di jalan Allah kalau kita tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup? Bagaimana kita akan menggerakkan sesuatu kalau kita tidak mempunyai pendanaan yang cukup? Oleh sebab itu, berusaha penting. Jangan kita cuman mengklaim atau nyinyir ya, seperti Cina akan menguasai dunia dan lain sebagainya. Tapi kita lihat masyarakatnya seperti apa, mereka berjualan, mereka berdagang. Karena salah satu pintu rezeki itu dari kita berdagang gitu kan. Coba nggak usah jauh-jauh deh. Coba kita lihat pengusaha yang mapan, yang mampu menguasai bisnis dari hulu sampai ke hilir. Mereka kebanyakan orang-orang Chinese. Kenapa mereka mampu menguasai itu? Karena mereka memulai dari awal dan serius untuk melakukan usahanya. Sedangkan kita tidak. Orang pribumi tidak melakukan apa-apa. Sehingga dari sisi perekonomian kita termarginalkan dan kita hanya bisanya menyinyir. Mudah-mudahan ke depan kita mampu bersaing dengan mereka dan kita tunjukkan bahwa kita alumni pesantren, kita muslim, kita mampu bergerak dan mampu berusaha dan bisa bersaing di dunia
nasional maupun di dunia internasional. Saya kembalikan kepada Mas Tisar. Oke, mungkin ini kali apa tambahan kali dari Mas Zaki. Mas Zaki boleh kasih tambahan sedikit materi mengenai wirausaha nih. Mas Zaki juga lumayan dalam berwirausaha. Monggo Mas Zaki, tambahan sedikit Mas Zaki. Mas Zaki Yamani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ngitungin dari awal, kebetulan baru keluar rumah, baru nyampe. Ini materinya apa ini tadi? Saya nggak ngikutin tadi. Bagaimana memulai usaha, merintis usaha dan bertahan di dalam situasi kondisi yang sulit, Mas? Oh, oke. Memulai usaha itu yang pasti nomor satu, Anda harus paham dulu apa yang menjadi passion Anda. Jadi lakukan, yang nomor satu adalah lakukan apa yang